Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Puji, tetap di Pupu Channel Belajar Insya Allah Menyenangkan. Pada hari ini kita akan membahas soal-soal bahasa Indonesia yang merupakan pembahasan untuk mempersiapkan ujian sekolah nanti. Simak terus dan dukung kami ya dengan cara subscribe, like, dan komen. Jangan lupa klik tombol loncengnya. Adik-adik, ingat, sebelum memulai belajar hari ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan niatkan pada diri kalian bahwa hari ini kalian akan belajar sungguh-sungguh untuk berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat belajar dan let's go! Silakan nomor 1 mulai dibaca. Baik, kita bahas nomor 1. Bumi berbentuk bulat. Bumi terdiri atas samudra dan benua. Untuk menjelaskan bentuk bumi kepada siswa, guru dapat menggunakan globe. Makna globe pada paragraf tersebut adalah titik-titik. A. Bola bumi buatan. B. Bulat seperti bumi. C. Bumi yang bulat. D. Tiruan seperti bola. Jawabannya adalah A. Bola bumi buatan. Masuk ke soal nomor 2. Nomor 2. Beberapa sekolah di kota memiliki halaman yang sempit. Antonim kata sempit dalam kalimat tersebut adalah titik-titik. A. Besar. B. Longgar. C. Lebar. D. Luas. Kata antonim itu adalah, lawan katanya sempit adalah luas. Masuk ke nomor 3. Nomor 3, cara menjaga kebersihan sekolah adalah tentu saja membuang sampah di tempatnya. Jawabannya B. Nomor 4. Nomor 4, hal yang akan terjadi jika kebersihan daerah wisata tidak terjaga sesuai paragraf tersebut adalah D. Wisatawan yang berkunjung semakin berkurang. Lanjut ke nomor 5. Lihat di nomor 5, paragraf tersebut terdiri dari 5 kalimat.
Kalimat 1, 2, 3, dan 4 masih dengan gagasan utama, cerdas, dan sederhana. Akan tetapi di kalimat kelima berbicara tentang permainan catur. Jadi nomor 5 merupakan kalimat yang kurang padu. Jawabannya adalah D. Nomor 6. Nomor 6 membicarakan masalah dokter gigi. Terlihat di situ bahwa saya merasa prihatin banyak warga yang ingin memeriksa giginya, tapi harus jauh-jauh ke kota dengan ongkos yang tidak sedikit. Selama menjadi seorang dokter gigi, apa risiko yang pernah dialami dalam menangani pasien? Narasumber menjawab, saya pernah menangani pasien yang pada saat itu sedang kelelahan, namun ia tetap ingin mencabut gigi. Saat saya ingin suntik, tiba-tiba dia pingsan. Topik pada teks wawancara tersebut adalah titik-titik. Jawabannya adalah B. Menangani pasien sakit gigi. Selanjutnya nomor 7. Bacalah iklan berikut. Berani terima tantangan sabun pencuci ini? Tunggu saya di kotamu. Pernyataan yang sesuai dengan iklan tersebut adalah pembersih ini mendapat tantangan dengan adanya noda baru. Tidak ya? C. Masyarakat lebih suka menggunakan pembersih ini. Bukan. D. Promosi sabun pencuci akan diadakan di kota Anda. Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah D. Lanjutnya ke nomor 8. Ruang kelas 6 sangat bersih, sampah tidak ada berserakan, meja dan kursi tidak berdebu, sarang laba-laba tidak ditemukan di dinding kelas. Dari situ terlihat paragraf itu menceritakan atau mendeskripsikan, menggambarkan keadaan ruang kelas 6. Sehingga paragraf tersebut termasuk jenis paragraf deskripsi atau menggambarkan. Adapun ada macam-macam paragraf, ada paragraf narasi. Paragraf narasi itu adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau suatu kejadian. Paragraf persuasi itu adalah paragraf untuk mengajak bagi orang yang melihatnya atau membacanya ya. Yang berikutnya adalah paragraf argumentasi, itu merupakan pendapat tentang sesuatu hal. Berikutnya nomor 9. Dari nomor 9, jawaban yang paling tepat adalah A. Karena di situ ada kualitas kebersihan udara, penanaman pohon ya.
Jadi, menjaga kelestarian alam dapat dengan menanam pohon agar kualitas kebersihan udara semakin meningkat. Nomor 10. Nomor 10 ada satu teks 1. Teks 1 itu masih berbicara tentang kesehatan, yaitu dengan olahraga. Yang teks kedua itu juga menjaga kesehatan dengan cara mengkonsumsi sayur dan buah. Jadi persamaan kedua teks 1 dan teks 2 itu tentang menjaga kesehatan tubuh. Lanjut ke nomor 11. Jadi nilai anggun itu adalah 70, sedangkan nilai cinta itu adalah 70. Ya, cinta nilai yang sama dengan rata-rata 80 ya. 70, 80 dan indah di sini dia memperoleh 5 angka lebih tinggi ya, lebih tinggi dari rata-rata, jadi 85. Jadi jawabannya adalah A, 70, 80, 85. Lanjut ke nomor 12. Nomor 12, di situ terlihat paragraf yang menceritakan simulasi pencegahan atau simulasi tentang adanya gempa. Saat sirine pertama itu adalah mengikuti tanda simulasi terjadinya gempa. Jadi jawabannya adalah C. Nah, yang ditanyakan mengapa SD hebat masuk ke kolong meja ketika mendengar sirine pertama? Siswa SD hebat masuk ke kolong meja karena mengikuti tanda simulasi terjadinya gempa. Nomor berikutnya adalah nomor 13. Silakan dibaca teks cerita.
Latar belakang yang terdapat dalam cerita tersebut adalah pagi ya, karena terdengar suara burung kutilang. Nomor 14, watak Bun Bun dalam cerita tersebut adalah setia kawan ya, karena dia membantu Intan agar bisa sembuh dari penyakitnya. Nomor selanjutnya adalah nomor 15. Makna air dalam cerita tersebut adalah titik-titik. Jawabannya adalah A, penyejuk ya. Nomor 16. Nomor 16, makna kias kata maju dalam syair tersebut adalah titik-titik. Yang paling tepat adalah berpikir cerdas, yaitu secara cerdas, B. Nomor berikutnya nomor 17. Nomor 17 ada sebuah cerita yang digunakan untuk menjawab nomor 17 sampai 19. Coba disimak ya. Simpulan isi cerita tersebut adalah C ya, jawabannya C. Beruang berusaha mengambil benda yang bukan miliknya, akhirnya celaka. Jawabannya nomor 18 adalah B. Beruang tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan madu. Nomor 19, konflik puncak. D ya, para lebah menyerang beruang dengan sengatan untuk melindungi madunya. Masuk ke nomor 20, ada sebuah cerita untuk menjawab nomor 20 dan 21. Amanat dari cerita tersebut di nomor 20 adalah D ya, ketekunan akan mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik. Nomor 21, tema cerita tersebut adalah budi pekerti ya, tentang budi pekerti. 2 dan 23, kalian harus membaca paragraf yang tersebut di atas.
22, nilai moral positif tokoh Fahra pada cerita tersebut adalah dia tetap semangat untuk mencoba. Berikutnya nomor 23 masih dengan cerita yang sama. Nya adalah D. Soal nomor 24, istilah yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah di situ petugas PLN mengamankannya agar tidak terjadi konsleting yang dapat membahayakan warga sekitar. Jadi jawabannya adalah B. Kelima, ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah bintang kelas.